Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses pengolahan kopi dari hulu ke hilir. Nah, proses pengolahan hulu atau sering kita sebut dengan proses pengolahan primer merupakan proses pengolahan buah kopi menjadi biji kopi kering dengan kadar air 12-13%. Nah, pengolahan primer atau pengolahan hulu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode basah dan metode kering. Nah, metode kering ini dilakukan dengan mengeringkan buah kopi sampai kadar air mencapai 12-13%. Nah, selanjutnya baru dikupas kulitnya. Nah, sedangkan metode basah ini dilakukan dengan pengupasan kulit buah kopi terlebih dahulu, baru selanjutnya cuci dan dikeringkan sampai kadar air 12-13%. Nah, sekarang kita lihat tahapan pengolahan buah kopi menjadi biji kopi kering. Yang pertama yaitu panen panen dulu setelah panen baru kita sortasi buahnya. Kemudian pengupasan kulit buah, kemudian fermentasi kemudian pencucian, setelah itu pengeringan, kemudian pengukuran kadar air, kemudian pengupasan kulit kopi. Pertama, panen. Ini dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. Ukuran kemasakan buah ditandai dengan perubahan warna kulit buah. Kulit buah berwarna hijau tua ketika masih muda, kuning ketika setelah masak, merah saat masak penuh, dan kehitaman saat terlampau masak penuh atau overripe. Nah, sortasi buah. Sortasi buah kopi bertujuan untuk memisahkan buah yang superior, masak, bernas, dan seragam dari buah inferior atau cacat, hitam, pecah, berlubang, dan terserang hama penyakit. Nah, sortasi buah kopi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran seperti daun, ranting, tanah, dan kerikil, karena pengotor tersebut dapat merusak mesin pengupas kulit. Nah, selanjutnya pengupasan kulit buah. Pengupasan kulit buah dilakukan pada awal metode basah pengolahan biji kopi. Pengupasan kulit buah dilakukan dengan alat pengupas tipe silinder dan dilakukan dengan menyemprotkan air ke dalam silinder bersama dengan buah kopi yang akan dikupas. Nah, aliran air ini berfungsi untuk membantu mekanisme pengaliran buah kopi ke dalam silinder dan sekaligus membersihkan lapisan lendir. Nah, selain itu air juga berfungsi untuk mengurangi tekanan geseran silinder terhadap buah kopi sehingga kulit tanduknya tidak pecah. Nah, sekarang fermentasi. Proses fermentasi bertujuan untuk menghilangkan lapisan lendir yang tersisa di permukaan kulit tanduk biji setelah pengupasan. Nah, selain itu fermentasi juga bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dan mendorong terbentuknya kesan mil pada cita rasa seduhannya.
Nah, prinsip fermentasi adalah peruraian senyawa-senyawa yang terkandung di dalam lapisan lendir oleh mikroba alami dan dibantu dengan oksigen dari udara. Proses fermentasi dapat dilakukan secara basah, dalam kurung direndam di dalam genangan air, dan secara kering atau tanpa perendaman air. Nah, proses fermentasi ini biasanya dilakukan pada kopi Arabica. Nah, kemudian pencucian. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan sisa lendir hasil fermentasi yang masih menempel di kulit tanduk. Prinsip pencucian ini adalah memasukkan biji kopi ke dalam corong silinder secara kontinu dan disertai dengan penyemprotan air ke dalam silinder. Sirip pencuci yang diputar dengan motor bakar mengangkat massa biji kopi ke permukaan silinder. Sambil bergerak, sisa-sisa lendir pada permukaan kulit tanduk akan dilepas, dan tercuci oleh aliran air. Nah, kotoran-kotoran akan menerobos lewat lubang-lubang yang tersedia pada dinding silinder, Sedangkan massa biji kopi yang sudah bersih terdorong oleh sirip pencuci ke arah ujung pengeluaran silinder, Kemudian pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air dalam biji yang semula 60-65% sampai menjadi 12-13%. Proses penjemuran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan cara menjemur di bawah sinar matahari, kemudian bisa juga secara mekanis dan kombinasi keduanya. Sekarang pengukuran kadar air. Pengukuran kadar air digunakan untuk mengukur persentase air yang terkandung di dalam biji kopi. Pengukuran kadar air biji kopi dilakukan setelah proses pengeringan dan harus dilakukan secara berkala ketika biji kopi disimpan di dalam gudang. Nah, ini untuk mengontrol kandungan air di dalam bahan, Apabila kadar air biji kopi lebih dari 13%, maka harus dilakukan pengeringan ulang. Nah, selanjutnya tentang proses pengolahan hilir. Proses pengolahan hilir atau yang biasa disebut dengan pengolahan sekunder, ini merupakan suatu proses pengolahan biji kopi kering menjadi bubuk kopi atau kopi instan. Nah, tahapannya yaitu adanya penyangraian, kemudian ada tempering atau pendinginan, kemudian ada penghalusan, pembubukan biji kopi sangrai, kemudian pengemasan. Nah, sekarang kita mulai dengan penyangraian. Penyangraian merupakan suatu proses yang penting pada pembuatan kopi bubuk. Penyangraian ini bertujuan untuk menurunkan kadar air biji sampai di bawah 4%, dan bertujuan untuk membentuk aroma dan cita rasa khas kopi. Proses penyangraian dapat menyebabkan perubahan fisik dan kimiawi, yaitu penguapan air dari dalam biji, penguapan senyawa volatil atau aldehid, purpural, keton, alkohol, dan ester, serta proses pirolisis atau pencoklatan biji. Nah, berdasarkan suhu penyangraian yang digunakan, kopi sangrai dibedakan atas 3 golongan, yaitu Fike Roast, suhu yang digunakan 193 derajat sampai 199 derajat. Nah, kemudian Medium Roast, suhu yang digunakan 204 derajat Celcius, dan Dark Roast, suhu yang digunakan 213 derajat Celcius sampai 221 derajat Celcius. Light Roast menghilangkan 3-5% kadar air, Medium Roast menghilangkan 5-8%, dan Dark Roast menghilangkan 8-1,4% kadar air. Nah, pendinginan bertujuan
untuk menurunkan suhu biji kopi setelah proses penyangraian. Pendinginan dilakukan selama kurang lebih 15 menit untuk kapasitas 8 sampai 10 kg dengan menggunakan alat pendingin dengan pengaduk otomatis dan dilengkapi dengan blower untuk mempercepat proses pendinginan. Nah, kemudian penghalusan. Proses penghalusan biji kopi dilakukan dengan alat penghalus sampai diperoleh kopi bubuk dengan ukuran partikel tertentu. Ukuran partikel kopi bubuk ini sudah dapat diatur pada alat penghalus. Butiran bubuk kopi mempunyai luas penampang yang besar sehingga senyawa pembentuk cita rasa mudah larut ke dalam air panas. Pengemasan. Pengemasan bertujuan untuk mempertahankan aroma dan cita rasa kopi bubuk yang akan didistribusikan. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap keawetan kopi bubuk selama dikemas adalah kondisi penyimpanan, tingkat sangrai, kadar air kopi bubuk, kehalusan bubuk, dan kandungan oksigen di dalam kemasan. Kemasan yang mengandung terlalu banyak oksigen dapat menyebabkan aroma dan cita rasa kopi berkurang karena proses oksidasi. Nah, sedangkan kandungan air yang terlalu banyak di dalam kemasan akan dapat menghidrolisa senyawa kimia yang ada di dalam kopi bubuk dan menyebabkan bau apek. Nah, sekarang kita lihat produk cacat dan limbah. Pengolahan kopi akan menghasilkan produk kopi yang cacat atau tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan. Produk cacat dari biji kopi ini dapat berupa biji kopi yang tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, seperti biji terlalu kecil, biji yang mempunyai warna yang berbeda, biji berlubang atau biji pecah. Nah, produk cacat yang berupa biji kopi sangrai ini selanjutnya akan dicampur dengan kopi sangrai yang lain untuk diolah menjadi kopi bubuk. Namun biji kopi dengan mutu yang bagus akan dijual dalam bentuk biji. Limbah pada pengolahan kopi adalah berupa ampas kopi, kulit kopi kering, dan kulit kopi basah. Ampas kopi yang setelah disaring untuk dijadikan kopi instan ini akan dikeringkan dan dijadikan bahan campuran untuk pembuatan sabun. Selanjutnya, kopi baik yang kering maupun yang basah akan digunakan sebagai campuran pakan ternak. Demikianlah bahasan kita kali ini. Lebih kurang saya minta maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.